wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah. Yang kami hormati Bapak Muhammad Samsul SD, selaku narasumber kegiatan Parenting Skill Training Pada. Yang kami hormati Kepala SD Plus Muhammadiyah Brawijaya Kota Mojokerto, Ibu Dana SPD. Yang kami hormati Bapak Ibu Wali Murid SD Plus Muhammadiyah Brawijaya dan anak-anak tercinta, serta Bapak Ibu peserta Parenting Skill Training pada hari ini. Syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan nikmatnya pada kita semua, sehingga pada kesempatan ini kita masih diberikan kesehatan sehingga bisa mengikuti kegiatan yang sangat bermanfaat ini, yaitu Parenting Skill Training dengan tema peran orang tua dalam sukseskan pendidikan dan akhlak anak. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia mulia, manusia pertama yang meletakkan fondasi dasar akhlak dan karakter di muka bumi. Bapak Ibu sekalian peserta Parenting Skill Training yang dirahmati oleh Allah. Selanjutnya, sebelum kegiatan dimulai, saya ucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bapak Ibu Wali Murid SD Plus Muhammadiyah Brawijaya dan anak-anak tercinta, serta peserta Parenting Skill Training pada hari ini. Sebelum kegiatan dimulai, izinkan saya selaku pembawa acara akan membacakan susunan rangkaian kegiatan kita pada hari ini. Yang pertama adalah pembukaan. Selanjutnya adalah pembacaan ayat suci Al-Quran. Dilanjutkan dengan tampilan siswa. Selanjutnya sambutan kepala sekolah. Dan dilanjutkan dengan kegiatan inti, yaitu Parenting Skill Training sesi 1 dan 2. Dan dilanjutkan dengan tanya jawab. Dan yang terakhir adalah penutupan. Ibu peserta Parenting Skill Training yang berbahagia, marilah kita buka kegiatan hari ini dengan bersama-sama membaca bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, kita akan mendengarkan bacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ananda Haidar Ali, siswa kelas 3 SD Plus Muhammadiyah Brawijaya. Dan perlu kami sampaikan, Ananda Haidar ini adalah pemenang juara 2 lomba MTQ tingkat Kota Mojokerto cabang Taklim. Pada Ananda Haidar Ali kami persilakan.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا حي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kami sampaikan terima kasih kepada Ananda Hidayat. Selanjutnya, marilah kita saksikan penampilan sang juara pemenang lomba literasi biografi Soekarno, Ananda Hana Fania Mahrin, siswa kelas 3 SD Plus Muhammadiyah Brawijaya. Kepada Ananda Mahrin kami
kecil Kusno tidak terlalu bahagia. Dia sering sakit. Nama Kusno kemudian diganti orang tuanya menjadi Soekarno. Dahulu, letak rumah Kusno agak rendah. Waktu musim hujan sering banjir karena dekat sungai. Lingkungan yang tidak sehat menyebabkan Kusno terkena tifus. Sukemi percaya hal-hal mistis, memutuskan agar Kusno sembuh, sama seperti Kusno harus dilahirkan kembali. Oleh karena itu, Sukemi memberi nama baru, yaitu Karno. Dia menjelaskan kepada anaknya siapa Karno itu, yaitu seorang pejuang tanah air dan seorang patriot penuh bakti. Lalu dia tambahkan Su, artinya yang paling baik pada nama baru itu. Ketika Kusno sembuh, diberi nama baru Soekarno. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penampilan yang sangat luar biasa. Bapak Ibu peserta parenting skill training. Antara yang keempat adalah sambutan. Sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Kepala SD Plus Muhammadiyah Brawijaya, Kota Mojokerto, kepada Ibu Nurjana SPD. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil iman wal islam was-sihah. Salatu wa salaman ala nabi khairil anam wa alihi wa sahbihi. La haula wa la quwwata illa billah. Yang terhormat Bapak narasumber pada kegiatan kali ini, Bapak Muhammad Samsun atau yang dikenal dengan Kak Ajun, selaku owner Mata Hati Care Center, praktisi pendidikan karakter nasional. Bapak Ibu Wali Murid SD Plus Muhammadiyah Brawijaya, dan juga Bapak Ibu peserta parenting skill training. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita bisa mengikuti kegiatan parenting skill training yang diadakan oleh SD Plus Muhammadiyah Brawijaya, Kota Mojokerto. Salawat dan salam terlimpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliaulah suri tauladan umat yang mengajarkan kita semua akhlak yang mulia. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, mengutip sebuah hadis Nabi tentang akhlak yang sangat populer, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Artinya, sesungguhnya aku Nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Tema pada hari ini adalah mensukseskan trik
mata pelajaran PAI, mata pelajaran PKN, PS, maupun kalau SD pembelajaran tematik. Untuk mewujudkan mensukseskannya, membutuhkan sinergi antara pihak sekolah, dalam hal ini adalah guru dan juga wali murid yang ada di rumah. Di SDPS Muhammadiyah Brawijaya, selain secara kurikulum nasional, pembelajaran karakter ini sudah dimuat dalam include di dalam pembelajaran. Kami juga ada monitoring pembiasaan akhlak yang baik di rumah untuk selalu kita pantau. Yang tujuannya tiada lain adalah supaya mewujudkan generasi Islami yang berakhlakul karimah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, harapan kami dengan adanya kegiatan parenting skill training ini, kami, pihak sekolah, dan juga orang tua saling support, saling sinergi untuk mendukung, mensukseskannya, terciptanya karakter akhlak yang baik untuk anak-anak kita. Karena itulah kunci sukses anak-anak baik di dunia maupun di akhirat. Bapak Ibu, sebelum saya akhiri, saya ingin mengutip sebuah kata bijak. Dengan melihat, aku tahu. Dengan mendengar, aku paham. Dengan mencoba, aku bisa. Dan dengan ini, kita buka bersama kegiatan parenting school training dengan bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, demikian sambutan kami pihak sekolah. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan semoga kegiatan parenting ini bisa berjalan dengan lancar dari awal hingga akhir dan membawa manfaat dan hasil yang bisa kita aplikasikan untuk kita. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Saya akhiri. Billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih kepada Ibu Rizana SPD, Bapak Ibu peserta parenting skill training. Sekarang tibalah kita pada acara inti, yaitu parenting skill training dengan tema peran orang tua dalam mensukseskan pendidikan akhlak dan karakter anak. Beserta narasumber hebat kita, Bapak Muhammad Samsun, SD, owner Mata Hati Care Center dan praktisi karakter nasional dari Jakarta, yang akan dipandu oleh Ibu Ririn Ambarwati, SPD. Kepada Ibu Ririn, kami persilakan. Terima kasih Ibu Suliha atas kesempatan yang diberikan. Tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, kita perkenalan dengan pemateri pada acara pagi hari ini. Beliau, nama lengkap Muhammad Syamsun,
sarjana teknik arsitek, sapaan akrab Kak Ajun. Lahir di Jombang 3 Februari 1977. Beliau menempuh pendidikan dasar di SDN Jukir 2 Jombang, kemudian melanjutkan di SMP Negeri 1 Jombang, melanjutkan di SMA Negeri 2 Jombang, kemudian melanjutkan pendidikan di Strata 1 Teknik Arsitektur Universitas Brawijaya Malang, melanjutkan pendidikan pasca sarjana pendidikan khusus Universitas Negeri Malang. Beliau merupakan penggagas dan pendiri Mata Hati Care Center Indonesia yang beralamatkan di Jalan Industri Kapal Dalam, Cimanggis, Depok, Jawa Barat, dan Jalan Kabul, Desa Kuaron, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Beliau merupakan trainer nasional dengan beberapa experience di kota-kota besar luar Indonesia, yakni Singapura, Kuala Lumpur, Selangor, Malaka, Klang, Sarawak, Pulau Pinang, Kelantan, Malaysia, Perth, Australia, Bangkok, Thailand, Paris, Perancis, München, Jerman, Milan, Budapest, Barcelona, Madinah, Mekah, Saudi Arabia. Profesi luar biasa yang beliau laksanakan hingga sekarang, yakni owner Mata Hati Care Center Indonesia, owner Paradesign Studio Desain Malang, owner Alima Event Organizer Malang, pembina Dewan Anak Kota Malang, penasehat komunitas anak jalanan Malang Raya, Direktur Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Pondok Pesantren Anur 2 Malang, tim kreator PT Faber-Castell Indonesia Jawa Timur, pengelola TBM at Hospital RSI Surabaya, konselor Hypno Parenting Indonesia, konsultan pendidikan Semut-Semut The Natural School Depok, Jawa Barat, serta karakter volunteer di area ASEAN. Kepada Bapak Samsun, Sarjana Teknik Arsitektur atau panggilan akrabnya Kak Ajun, selaku pemateri pada pagi hari ini, kami persilahkan. Terima kasih kepada Sekolah Hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah penghormatan bagi Kak Ajun ya, untuk bisa menyapa orang tua hebat di Sekolah Hebat di Mojokerto. Hari ini, pagi ini, kita di momen yang luar biasa, Tahun Baru Islam, 1443 Hijriah, dan momen untuk 17 Agustus. Harapan kami, semua orang tua di masa pandemi ini semakin tangguh ya, karena sudah 1 tahun lebih kita melewati masa pandemi ini. Jika kita tidak tangguh, maka kasihan anak-anak bangsa. Kami berharap semua orang tua Indonesia berjuang keras memberikan quality time untuk anak-anak di rumah, karena Allah mengingatnya dengan cara yang sangat luar biasa. Kita semua diingatkan Allah dengan cara yang sangat luar biasa. Quality time untuk keluarga. Kita diminta kembali ke rumah dan lebih dekat dengan anak-anak. Jadi, selama nanti materi dengan Kak Ajun mohon izin ada sesi dengan orang tua dulu, nggih. Nanti baru Anda diajak untuk bergabung. Tapi kalau Anda memang sudah bergabung, alhamdulillah, boleh. Karena teman-teman kecil yang hebat, nanti kita seru-seruan ya. Sebelum Kak Ajun mulai, Kak Ajun mohon izin ya untuk mengajak ayah bunda. Di masa pandemi ini, kita mengalami fenomena learning loss namanya. Jadi kemampuan anak secara intelektual itu turun, ayah bunda. Salah satunya hanya karena konsentrasi mereka turun. Dan Kak Ajun mohon izin, ayo kita ajak anak-anak untuk dipulihkan konsentrasinya ya. Tangan kanan seperti ini, tangan kiri seperti ini. Gitu. Mulai 1, 2, 1, 2. Berikutnya ayah bunda gerakannya nanti anak-anak mohon diajarkan di rumah ya. Biar konsentrasinya semakin bagus. Buka, tutup, buka, tutup. Jadi bersamaan buka, tutup, buka, tutup. Sekarang kelingkingnya. Mulai bismillah. 1, 2, 1, 2.
Jika kita istiqomah, pasti ada efek untuk anak-anak. Kebetulan memang Kak Ju sekarang mendampingi anak-anak langit. Saya fokus di behavior terapis. Untuk itu saya lagi kuliah, sekarang lagi tesis, pasca sarjana, khusus untuk mempelajari tentang anak-anak kebutuhan khusus. Sudah lama Kak Ajun ingin belajar neuroscience, Ayah Bunda, dan alhamdulillah sama Allah diizinkan karena pandemi saya pakai waktu Kak Ajun untuk kuliah saja, karena memang juga tidak bisa kemana-mana, juga tidak bisa bertugas ke luar negeri gitu ya. Kak Ajun berusaha untuk mencari tahu nih ada apa. Mohon maaf, sudah jelas belum? Oh, mohon maaf Ayah Bunda, sudah jelas belum suara Kak Ajun? Mohon info ya nanti ya, Kak Ajun izin lanjutkan. Jika nggak ada yang chat, berarti sudah jelas. Ya? Kak Ajun memang sudah hampir 21 tahun, Ayah Bunda. Oh, alhamdulillah, terima kasih. Sudah jelas katanya. Sudah hampir 21 tahun dampingi anak bangsa ya. Jadi dulu saya sering di Kota Malang. Kemudian saya dari di Jakarta dan di Kuala Lumpur untuk bantu program karakter. Di masa pandemi ini, Ayah Bunda, ternyata ada karakter anak kita yang muncul yang baru. Pasti Bunda juga nanti mengakui juga ya. Pertama, anak kita sekarang mudah sekali berbohong. Contohnya adalah, katanya belajar online, ternyata tidak selamanya Ananda belajar online, tapi juga ngerjakan yang lain dengan handphonenya. Kemudian yang kedua, anak-anak kita, ternyata mohon maaf, sekarang lebih gampang boring. Ya, lebih mudah boring, lebih mudah marah. Bisa jadi karena tatap muka yang biasa mereka dapatkan sampai hari ini belum ada kejelasannya dari pemerintah. Akhirnya kondisi kedekatan emosional dengan temannya, dengan gurunya itu tidak terpenuhi dengan baik. Setelah Kak Acun melakukan sharing dan kemudian mencari literatur ya gitu, ditemukanlah ternyata ada pernyataan dari salah satu peneliti namanya learning loss. Jika anak-anak kita 6 bulan tidak melakukan pembelajaran dengan baik, mereka akan tertinggal 2,2 tahun. Dan ini berefeknya luar biasa ke anak-anak kita. Jadi ada kemungkinan kalau ini semakin panjang, anak-anak tidak teredukasi dengan baik, Masya Allah. Saya pun akhirnya tidak mau tinggal diam, saya harus tetap bergerak. Terima kasih Sekolah Hebat SD Plus Muhammadiyah di Mojokerto ini membuat acara seperti ini. Banyak sekolah yang belum bisa membuat acara seperti ini, Ayah Bunda. Jadi yang harus dilakukan memang mengedukasi orang tua dulu, karena kasihan. Kalau di negara 4 musim, mereka sudah terbiasa online. Tapi kalau di Indonesia, kita baru online ya karena ada pandemi ini ya. Harapan kami memang Ayah Bunda memastikan bahwa anak-anak bahagia di rumah. Kalau anak-anak bahagia, anak nyaman, diajak apapun, pasti dia akan senang. Dan kami berharap kita fokus di karakternya dulu. Seperti yang disampaikan Pak Menteri, pastikan anak-anak nyaman, karena itu penting. Kasihan, anak-anak sudah ngalamin pandemi seperti ini, itu pasti kegelisahan cukup tinggi ya. Dan kami berharap memang Ayah Bunda tahu, di tubuh ini ada imun itu kan kekebalan tubuh. Dan sebenarnya mudah, imun itu akan kuat kalau anak kita bahagia. Jadi harus kita ingat terus, Ayah Bunda, pastikan anak-anak bahagia, biar imunnya kuat. Dan ini sebuah riset ya yang dilakukan oleh peneliti di benua Afrika. Ayah Bunda pasti tahu ya, di sana banyak negara yang masih dalam kondisi di bawah garis kemiskinan. Kemudian konflik dengan anak itu cukup tinggi. Ya, suatu saat ada seorang peneliti nih datang ke sebuah negara di sana. Di sana itu anak-anaknya suka bertengkar, ngomongnya juga tidak baik, cenderung kasar gitu ya. Tapi beliau menemukan seorang anak yang cenderung pemaaf, tidak terpengaruh dengan teman-temannya yang bicara tidak baik, yang suka memukul, menendang gitu. Peneliti ini penasaran, Ayah Bunda, diikutilah anak ini sampai pulang ke rumah. Ternyata apa yang terjadi, peneliti melihat bahwa anak ini disambut oleh ibunya dengan senyum. Kemudian dipeluk, anaknya dipeluk. Dan ibunya, subhanallah, memberikan itu setiap kali anak ini pulang sekolah. Ini salah satu bukti bahwa ini sudah bisa diilmiahkan. Selama ini, Kak Ju sering menyampaikan di semua forum dimanapun ya, baik di Indonesia maupun di luar negeri, pelukan itu adalah terapi.
pelukan itu adalah terapi. Jadi pastikan anak-anak kebutuhan pelukannya cukup. Di masa pandemi ini, anak-anak kami seharusnya kebutuhan pelukannya cukup tinggi karena bersama keluarganya dan mereka tidak perlu susah payah ya untuk bertemu dengan keluarganya. Contohnya kalian sendiri, saya kadang 1 bulan baru pulang ayah bunda ke rumah. Rindu iya pastilah sangat rindu. Saya punya putri salah satunya dan sekarang harus homeschooling karena mengalami bullying di sekolah yang sebelumnya. Bullying apakah kita salahkan? Tidak. Di semua sekolah bisa terjadi, dimanapun juga dia akan kena bullying. Tapi di luar dugaan saya, Kak Acu mendampingi anak-anak korban bullying yang mengalami depresi ringan, stres dini gitu ya. Tiba-tiba putri kesayangan saya satu-satunya, malam-malam perutnya menggembung, kemudian sesak nafas. Saya sudah feeling, wah ini adik mengalami fobia karena sebelumnya dia sudah bilang aku nggak mau sekolah gitu. Adik ini mau ujian sayang diantar Abi yuk kita ke sekolah nggak mau gitu. Saya berusaha penguatan. Oh mungkin karena dia lagi butuh perhatian. Ternyata di luar dugaan saya pada saat dia tidur dia mengalami sesak nafas yang tinggi. Akhirnya saya bilang ke sukarelawan Kak Ajun besok sampai 2 minggu ke depan Kak Ajun tidak perlu menerima jadwal dulu. Kak Ajun akan fokus untuk putri saya dan saya ajak ke Jakarta. 2 minggu Kak Ajun dampingi sendiri. Dan saya baru tahu ternyata, mohon maaf putri saya, Masya Allah, mengalami bullying yang luar biasa karena fisik ya. Ditendang, dipukul temannya, dan ada sobekan di bawah matanya. Itu saya kira ya hanya karena nggak sengaja. Dan sampai sembunyi di gudang gitu, karena saking ketakutannya. Akhirnya saya ajak untuk ke sekolah yang lain, tidak mau. Semua sekolah yang saya tunjukkan ditolak. Dia hanya bilang, aku mau sekolah yang ada apinya. Akhirnya saya putuskan setelah saya curhat ke Prof. Bayudi, salah satu pembina kami, ya, salah satu juga pemimpin daerah di Kota Malang untuk Muhammadiyah. Akhirnya dibilang beliau, sudah Kak Ajun, putrinya sekolah di tempat saya aja, sekolah alam di Sengguru, Kabupaten Malang. Jadi akhirnya putri saya, karena harus saya obati kecemasannya dulu ya Bunda, setelah selesai, sekarang dia baik-baik saja. Walaupun homeschooling, sebelum pandemi, putri saya sudah homeschooling. Jadi sekarang dengan kondisi pandemi, dia malah katanya seru. Bilangnya gini, alhamdulillah semua temanku seperti aku ya, Abi ya. Karena semuanya sekolah di rumah. Gitu. Saya bilang, iya, adik sekarang punya banyak teman. Semuanya ada di rumah. Untuk menyembuhkan anak cemas aja, itu kita butuh waktu proses yang sangat panjang. Makanya kami selalu memastikan Kak ya Bunda, pastikan anak baik-baik saja. Yang kedua, pastikan anak bahagia. Yang ketiga, ayo karakternya kita bentuk dulu agar lebih tangguh. Kalau akhlak kita junjung tinggi di atas ilmu, luar biasa. Kalau tidak, kita akan kehilangan generasi. Jadi, kita harus menjunjung tinggi akhlak di atas ilmu. Karena Rasulullah sering menyampaikan masalah akhlak itu sering disampaikan oleh Rasulullah. Dan kita tahu ya, kalau kita orang Muslim, baiti jannati. Terus kita gaungkan baiti jannati, baiti jannati. Tapi ayo kita kembalikan lagi, dulu ayah bunda kita sering berjanji kepada diri kita. Pada saat bunda masih membawa adik dalam kandungan, berjanji. Semoga nanti kalau anakku lahir ya Allah, akan saya sayangi, akan saya ajari semua ilmu dengan baik, akan saya dampingi kalau belajar. Sekarang Allah menagih janji. Allah menurunkan pandemi ini menagih janji semua umat manusia, terutama guru dan orang tua. Apakah benar kita sudah memberikan terbaik untuk anak-anak? Semakin banyak anak yang tersakiti, pandemi ini tidak akan pernah berakhir. Begitu sebaliknya, semakin banyak anak menyakiti guru, menyakiti orang tua, pandemi tidak akan pernah berakhir sayang. Jadi teman-teman hebat yang disayangkan Allah, yang disayang Allah, yang sekolahnya keren gitu ya. Jadi harus keren juga akhlaknya ya. Harus sayang sama orang tua dan sayang sama guru-guru. Kalau kakak jadi anak yang soleh, wow, pintu surga hanya dibuka oleh dua anak yang soleh ayah bunda, bukan anak yang pintar. Kami terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah jika memang di sekolah panjenengan sudah program karakter, wah pasti anaknya keren-keren karakternya. Dan kami bersyukur semakin banyak sekolah karakter di Indonesia.
Kak Ajun selalu menyemangati semua orang tua bahwa karakter itu penting sejak usia dini. Kita bisa belajar dari negara-negara maju ya. Pada saat Kak Ajun di Australia, saya kan diajak untuk ke sekolah SD yang ada di pelosok desa Australia. Jadi bukan di kotanya ya. Sekolahnya kecil ayah bunda, mungkin sekitar 2 hektaran luasnya. Dan di situ saya melihat sendiri. Ada seorang guru bahasa Indonesia. Ada seorang guru bahasa Indonesia. Di depan kelasnya itu ngantri. Kalau di sana kan moving class ya. Jadi anak-anak tidak pernah di kelas itu saja terus tidak. Dan bentuk kelasnya kan juga bukan kotak gitu ya, cenderung berbentuk gitu. Dan bisa berubah-berubah gitu. Makanya kenapa di sana hampir tidak ada kasus anak boring ke sekolah. Karena di sekolah hanya sebentar. Mereka selalu by project. Yang kedua, saya melihat ada bantal guling. Terus saya tanya, di sini ada quiet time Kak Ajeng, habis makan siang mereka quiet time 15 menit. Jadi mereka tidur siang sebentar. Padahal itu pelajaran dalam Islam ya, Rasulullah juga mengajarkan kita tidur siang sebentar saja. Terus ada yang membacakan kisah. Jadi sound itu ke seluruh sekolah itu. Semuanya diam. Baik yang di kelas cooking, di kelas handicraft, semuanya diam 15 menit. Yang mau tidur diminta tidur, yang tidak ya hanya diam. Kak Ajeng melihatnya adalah, wow, ini benar-benar dibentuk ya karakternya. Kemudian pada saat berkumpul assembly, kami datang di hari terakhir itu dibikin pagelaran. Dan hampir 200 anak itu tidak ada suara. Mereka diajari cara tepuk. Jika ada pertunjukan yang bagus, tepuknya harus bagaimana yang bagus. Di saat dibilang kelas, ya, sudah langsung diam. Kami yakin anak Indonesia jika semua terpola seperti itu, insya Allah kita ini bangsa yang besar. Dan kami berharap anak-anak tumbuh dengan karakter yang baik. Di masa pandemi ini, Masya Allah, kasus anak luar biasa banyak. Kalau ayah bunda tidak percaya, nanti buka platformnya KPAI pusat, jumlah kasus yang terjadi selama pandemi berapa banyak. Saya tidak menyampaikan di forum ini, karena di sini ada anak-anak. Tapi ini tugas kita bersama. Ini tugas kita bersama. Kak Acu mendampingi anak dengan korban, mohon maaf, kecanduan narkoba, masuk penjara, aborsi, dan kasus-kasus yang lain. Saya selalu menyampaikan ke ayah bunda, kasus sebesar apapun anak, itu obatnya adalah ibunya. Ibunya karena apa? Plasenta ibunya itu menemani anak 9 bulan. Tidak hanya asupan makanan dari tubuh ibunya, tapi itu juga pembentukan karakter. Jadi kalau anak penuh dengan kasih sayang, sentuhan, disentuh. Anak sekarang saya ngambek, Kak Ajun marah. Oh iya, hampir semua anak merasakan itu. Kamang bosan, disentuh. Kusuk lengannya dan punggungnya. Untuk apa, Kak Ajun? Di saat kita bicara dengan tenang, dikusuk lengan dan punggungnya, dendrit otak itu akan aktif. Jadi pada saat kita menasihati anak, itu menjelang tidur. Bukan di saat anak aktif kita nasihati, pasti tidak maksimal. Cara-cara seperti ini, itu kalau di luar negeri ada namanya sekolah orang tua, diajarkan touch yang baik bagaimana, hak yang baik itu bagaimana. Kami di sekolah pendampingan mata hati, Yayasan Kak Ajun kan dampingi banyak sekolah yang MOU ya, itu kami selalu menyampaikan bahwa pastikan ada sekolah orang tua. Kasihan, ayah bundanya harus teredukasi, karena kalau tidak, satu bunda yang cemas, itu akan beriman seluruh rumah itu juga akan cemas. Karena sudah dijanjikan oleh Allah, surga ada di telapak kaki ibu. Dan sosok seorang ayah pada saat datang dari luar, dihadirkan ke rumah, dalam kondisi yang sangat baik-baik saja. Kita harus bisa menjadi super tim ya, ayah bunda, bukan jadi Superman. Kasihan anak-anak. Kami tinggal bersama kakek nenek, Kak Ajun, Om Tanto. Oke, super tim. Ayo, super tim. Berikan waktu untuk komunikasi semua keluarga dengan baik. Di Itali itu, semua orang tua diwajibkan anaknya makan siang di rumah. Karena kotanya kecil. Jadi setiap makan siang mereka pulang untuk sempat makan siang bersama. Kita orang Islam, sebenarnya kita biasanya tuh makan jamaah dengan baik, berdoa bersama. Kami pun kalau di mata hati di saat luang anak-anak kami usahakan untuk ayo nak kumpul bareng makan bersama ayah. Ternyata memang efeknya adalah kelekatan emosi itu muncul setelah makan, kita sharing sebentar.
Kita tidak sebagai ayah, tidak sebagai ibu, tapi kita jadi sahabat anak. Akhirnya anak-anak merasa, wah, baiti jannati bener ya di keluargaku. Karena apa? Semua yang kubutuhkan terpenuhi di rumah. Akhirnya anak-anak tidak curhat keluar. Sekarang kakak, wow, yang sudah bisa pakai HP, ada yang suka bikin status ya. Yang dibahas siapa? Gurunya, orang tuanya. Itu tidak boleh sayang. Itu tidak boleh, Allah tidak suka. Kemudian anak sekarang bikin grup chat-chatan gitu ya. Saya taunya apa? Ya karena Kak Ayu keliling kemana-mana ya, ayah bunda dan guru hebat. Saya mohon maaf harus menyampaikan ini. Anak-anak kita sudah pintar kok. Anak-anak kita sudah pintar. Kak Ayu mendampingi anak jalanan yang sekarang sudah bisa keluar negeri. Itu bukan karena kami yang hebat, bukan. Tapi karena anak ini mau. Dan dia mau didampingi dengan baik. Kak Ayu selalu menyampaikan dimanapun, anak baik itu pasti pintar. Tapi anak pintar belum tentu baik. Di momen pandemi ini, waktunya kita kembalikan girohnya anak untuk menjadi anak yang baik, yang berkarakter. Insya Allah, kalau anak-anak kita berkarakter, pelajaran apapun akan lewat. Akan lewat. Putri saya baru bisa calistung kelas 2. Sekarang putri saya umur 9 tahun, itu kelas 5. Jadi nanti lulus SD, dia masih 10 tahun. Tiba-tiba dia belajar sendiri ya, karena memang anak homeschooling. Dan saya merasakan, oh iya, saya harus mengakui anak saya kinestetis. Jadi tidak bisa duduk diam gitu ya. Di sekolah yang lama tidak bisa. Dia jam 7 pagi sudah sampai sekolah, setengah 5 sore baru sampai rumah. Dan akhirnya yang terjadi, wah karena memang saya baru tahu learning style-nya anak Kak Ajun ternyata tidak cocok untuk kondisi pembelajaran yang seperti itu. Akhirnya Kak Ajun harus bersahati, ayo bekerja sama dengan siapa untuk mencari tahu anak ini harus bagaimana ya biar bisa belajar nyaman. Di pandemi ini, ayah bunda, kami mohon dengan sangat karena sekarang semua dalam kondisi keterbatasan. Tapi bukan berarti anak kita tidak bisa bahagia. Izinkan anak kita bahagia. Izinkan anak kita bahagia. Sebelum ayah bunda tidak diizinkan Allah untuk membahagiakan lagi anak-anak, pastikan anak-anak bahagia. Makanya setelah ini Kak Acu mohon izin ya, anak-anak mohon diajak duduk di samping ayah bunda ya. Sekarang silakan yang anak-anak belum duduk bersama ayah bunda, mohon dibantu untuk pihak sekolah juga menghimbau, mengingatkan, wali kelasnya juga memberitahu gitu ya. Anak-anak diminta duduk di sebelah ayah bundanya, kemudian pegang tangannya, ayah bunda mohon dipegang tangannya. Dirasakan ya tangan itu ya, mohon dirasakan, bukan diremas ya, tapi dirasakan, tangan itu dirasakan. Tangan anak sudah semakin besar. Dulu masih kecil, adik yang sekarang lagi melihat Kak Ajun, ya satu hari semoga kita bisa ketemu ya. Kalau nggak bisa ketemu nggak apa-apa, kenal Kak Ajun tuh gampang. Kak Ajun sering merekomendasikan anak-anak beasiswa ke luar negeri. Itu caranya bukan karena rapotnya bagus, karena sekarang nggak ada rapot bagus. Anak-anak hebat sekarang adalah portofolio yang bagus. Ikut lomba-lomba, ikut acara-acara keren gitu ya. Itu dikumpulkan ya Bunda. Mohon tidak sampai hilang. Semua sertifikat anak ikut apapun, mohon dikumpulkan. Kak Ajun bisa ke Jerman, itu bukan karena ijazah saya, tapi karena portofolio di sosial media. Makanya ayah bunda yang punya sosial media, mohon digunakan untuk kebaikan, untuk portofolio anak, untuk portofolio keluarga. Jadi anak-anak mohon dipastikan dipegang tangannya. Waktu kecil, teman-teman selalu mencari tangan mama, papa, Umi, Abi, dipegang gini, nak. Dipegang, dicari, terus kemudian digini-ginikan. Sekarang sudah besar, ada yang nggak mau dipegang ayah bundanya. Apaan sih, Mah? Apaan sih? Gitu. Tidak boleh, sayang. Karena sentuhan itu ada ajaibnya, loh. Iya, Kak Ajun belajar tentang ilmu saraf, ya, sama ilmu sel tubuh. Jadi sel tubuh itu kalau satu kali mengeluh 300.000 sel yang mati. Diingat ya teman-teman kecil ya, satu kali mengeluh 300.000 sel yang mati. Hari ini teman-teman kalau diajak online sama bu guru terus gitu, berarti 300.000. Kalau sehari dia 10, wah sudah 3 juta. Kalau sudah banyak yang mati selnya, itu tempat tumbuhnya tumor dan kanker, nak. Makanya sekarang banyak kasus tumor dan kanker, karena banyak sel tubuh yang mati. Bukan karena nutrisi saja, tapi karena tubuhnya
diajak mengeluh, jadi sekarang tidak mengeluh dulu. Dipegang tangan ayah bundanya dengan baik, kemudian istighfar dalam hati yang baik, astagfirullah, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Jika ayah bunda memang benar-benar sayang dengan Ananda, tangan itu suatu hari semakin membesar ayah bunda, semakin besar, semakin besar. Dan anak-anak akan semakin merasakan dari tangan kita yang berbeda. Semakin keriput, dan kita semakin tidak berdaya. Pada saat itu, ayah bunda ingin ditemani siapa? Di saat kita lumpuh, saya ayah bunda, sampai hari ini belum sehat. Saya kena diabetes 700, saya sudah pernah anfal 3 kali. Gigi saya sudah berdarah-darah, mata saya pernah rabun, rambut rontok, badan saya kurus, semua melepuh, saya terkena infeksi selaput jantung. Kalau masalah sesak, saya sudah sesak 14 tahun, karena diabetes saya menemani saya 14 tahun. Orang sebelum saya seperti Kak Ajun, kalau mensugesti kita yakin sehat, Allah akan beri. Allah akan beri. Jadi, ayah bunda hari ini beri sugesti itu ke anak-anak. Anak-anak bisa. Anak-anak bisa. Ayah bunda juga bisa jadi guru yang baik. Karena apa? Sebelum ada sekolah di muka bumi ini, semua orang tua adalah guru. Sekolah hanya membantu. Jadi itu harus kita kembalikan. Sekolah hanya membantu. Yang jadi guru sebenarnya adalah kita, orang tuanya. Kita yang akan ditanya oleh Allah nantinya. Sudah kamu ajari apa saja? Dan pastikan anak kita yang membukakan pintu surga kita nanti. Mereka bisa berdoa dengan baik. Alhamdulillah, ayah bunda berkenan anak-anak di sekolah yang hebat, yang mengajari berdoa, mengajari sholat, mengajari baca Al-Quran. Itu adalah bekal jenengan nanti. Anak-anakku yang disayang Allah, di padang mahsyar, itu 50.000 tahun lama. Kalau kakak tidak ingin kehausan di sana, mulai hari ini dan seterusnya berbuat baik, berbuat baik, sampaikan kebaikan, baik sama orang tua, semua saudara, tidak membentak-bentak, tidak marah-marah, ya, tidak menyakiti. Nanti kita tidak kehausan waktu di akhirat. Dan hari ini Kak Ajeng pengen tahu, siapa anak yang disayang Allah? Anak yang disayang Allah, yang tercium bau surga dari dirinya adalah anak yang sangat sayang dengan orang tuanya. Ayo sekarang segera dipeluk orang tuanya sekuat mungkin. Kak Ajeng pengen tahu, Kak Ajeng akan lihat. Nanti pihak sekolah mohon izinnya mengecek semuanya. Siapa yang paling pelukannya luar biasa dan anak tidak menolak bisa dipeluk. Silakan ayah bunda, anak-anak dipeluk. Dipeluk sekuat mungkin. Silakan dipeluk. Oh, alhamdulillah ada yang meluk dengan bagus. Terima kasih. Sekarang dikecup keningnya ayah bunda dan dibisikkan doa anak-anak. Dikecup keningnya, dibisikkan doa. Kakak memeluk dong. Ayah bunda dipeluk dong. Kenapa itu ada yang belum meluk? Pelukan itu berhadapan dong. Iya, nanti dicatat namanya ya sama sekolah yang belum meluk. Sekarang salim yuk. Salim sama ayah bunda, salim. Salim, dicium tangannya. Dicium tangannya. Iya, salim dengan baik. Coba Kak. Tangannya dicium loh ya, bukan di pipi sayang. Iya, dicium di hidung. Iya, alhamdulillah, terima kasih. Masya Allah, hari ini ada tetesan air mata dari seorang ibu untuk putrinya, putranya. Itu air mata surga loh, nak. Iya. Jika seorang ayah berucap, nak, ayah kita yang baik berucap, itu adalah suara langit, nak. Nggak boleh kita lawannya, nak ya. Jika ada orang tua kita menyampaikan nasihat, sayang, itu suara langit, nak. Nggak boleh dilawan. Tapi kalau orang tuaku nyampai tidak baik, Kak Ajun, tidak perlu ditiru, tapi tetap dihormati dan dihargai. Teman-teman ingin mencontoh Rasulullah? Rasulullah itu sangat sayang dengan siapapun. Teman-teman ingin ketemu Rasulullah? Akan diambilkan air dari telaga Kausar oleh Rasulullah? Hari ini harus sayang dengan ayah bunda. Berdoa yang sungguh-sungguh, jadi anak yang soleh, biar masa pandemi segera berakhir. Karena apa? Langit ini menunggu doa anak-anak yang baik, agar virus segera diambil oleh Allah dari bumi ini. Itu dari Kak Acu. Setelah ini mohon dipandu dari sekolah. Yang mau bertanya silakan. Nanti yang bertanya mohon berkenan sekolah memberikan kejutan ya.
Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan Iya, untuk Kak sama-sama. Ajun. Iya, 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 sangat iya. luar biasa. Iya, Kami yang sama-sama, di sini juga Bunda. sangat tersentuh sekali ya. Nggih, nggih. Jadi Mohon eh, maaf, nggih. jadi dapat kita simpulkan bahwa akhlak dijunjung tinggi di atas ilmu, itu maka generasi yang baik itu akan terwujud. Ya karena eh, sampai saya Nggih. saya juga sangat terkesan sekali. Karena pintu surga itu hanya dibuka untuk anak-anak yang solih, bukan anak-anak kita. Saya setuju sekali. Dan sentuhan ibu adalah obat terbaik untuk anak. Karena memang Islam itu kan sudah membicarakan bahwa ibu adalah sekolah. Bahwa ucapan dari ayah atau bunda adalah ucapan dari Nabi. Terima kasih. Mohon maaf, saya juga ikut meneteskan air mata, Masya Allah. Nggih. Mohon maaf, nggih, Bunda. Nggih, iya, iya. Saya yakin orang tua dan anak-anak di rumah juga banyak sekali mendapatkan inspirasi, kemudian semoga tentu kita semua juga memang dalam keadaan yang sangat terbatas, semuanya serba terbatas, kemudian kita harus pandai-pandai untuk mencari apa yang bisa kita lakukan untuk kebaikan kita bersama. Baik, bagi orang tua yang ingin mengajukan pertanyaan, bisa menulis dari kolom chat. Ya, sambil menunggu pertanyaan dari orang tua, saya bisa menyampaikan pertanyaan sedikit nggih, Kak Ajun. Boleh, silakan. Iya, Nggih. iya. Ini kan anak-anak kan sekolahnya di rumah gitu. Adakah tips dari panjenengan untuk kerjasama yang baik antara orang tua dan guru dalam proses pembelajaran anak-anak? Terima kasih. Oh, sama-sama, nggih. Ini saran Kak Acun ya untuk orang tua dan sekolah biar program sekolah rumah ini berhasil di masa pandemi. Seperti yang tadi saya sampaikan, Ayah Bunda, memang kita ini hidup di negara yang memang belum terbiasa dengan pembelajaran online ya. Kalau di negara 4 musim yang tadi saya sampaikan, kalau sudah mau musim salju, di sana anak-anak itu sudah diajak ngobrol, discuss untuk bagaimana nanti berapa bulan ke depan ini kita nggak bisa keluar rumah nih, gitu. Apa yang dibutuhkan gitu. Makanya kalau ada yang pernah keluar negeri pasti paham maksud Kak Ajun ya. Kak Ajun ditunjukkan di bawah rumah beliau itu ada bunker makanan gitu ya. Jadi ada gudang makanan. Kemudian tempat anak-anak belajar itu didesain seperti sekolah. Amazing kan ya Ayah Bunda? Jadi anak-anak itu tidak kita harus di meja belajar gitu ya. Karena anak-anak kita mohon maaf, belajarnya hanya bersama kita. Kalau ada orang tua yang alhamdulillah punya waktu yang banyak, pasti keren activity plan-nya. Tapi ada orang tua yang ada kegiatan bekerja, kemudian mungkin ada kegiatan yang lain gitu ya. Area terbatas sekali. Saran Kak Ajun, pastikan anak-anak punya area untuk bisa mengeksplor dirinya. Boleh dinding satu gitu ya, mereka boleh menempel apapun, atau dibatasi dengan karpet. Mereka bisa menyusun sendiri. Mau daring, mau apapun, itu mereka sudah boleh kita ajak untuk discuss. Kakak pengen gimana nanti? Silakan. Bunda kasih kesempatan untuk mendesain. Pengen nanti background-nya apa gitu. Yang kedua, mohon untuk program itu dibuat sesimpel mungkin, senyaman mungkin. Karena penting. Kalau komunikasi produktif antar sekolah dan orang tua terjalin dengan bagus, sekolah rutin ya bikin video tutorial apapun untuk kegiatan mingguan gitu ya, disampaikan ke sekolah, ke orang tua. Orang tua pasti akan secara nggak langsung akan melihat langsung, oh prosesnya seperti ini ya, dan ini harus dilakukan ya gitu. Kalau Kak lihat di skala alternatif, itu kan Masya Allah ya, orang tuanya sibuk bikin video tutorial, juga sekolah juga gitu, sibuk bikin video tutorial. Dan kemudian tugasnya by project, ya biar nanti lebih mudah.
Jadi ayah bunda, mohon dipastikan yang hari ini mungkin masih galau tinggi nih, saya itu nggak pernah ada basically untuk pendidikan Kak Ajun, dan saya itu juga gampang marah nih gitu. Kalau anak-anak sudah bad mood, saya sudah nggak bisa nemani. Saran Kak Ajun, mohon maaf, kita boleh kok sharing dengan siapapun ya. Tetap aja sharing gitu, dan libatkan orang lain yang dekat dengan kita. Misalnya di dekat rumah ada omnya, tantenya, apapun yang mengajarkan. Jadi tidak terpacu pada kita ya. Kalau anak homeschooling itu kan belajar itu dimanapun, kapanpun, dengan siapapun. Jadi dia biar nanti tidak yang ini, tidak yang merasa boring karena, aduh, mama lagi yang ngajari, kemudian, aduh, mamaku sibuk, nggak bisa diajak ngomong, sudah deh aku bilang aja sudah selesai, sudah selesai. Nah, ini yang memang harus kita selesaikan. Pihak sekolah, semoga menjadi konselor yang baik ya. Maksudnya konselor adalah kita punya tim yang mengcoach, tidak hanya untuk memberikan tantangan ke keluarga, tapi kita punya tim yang mengcoach komunikasi terjalin bagus atau belum. Karena ibaratnya gini, Bu Guru, yang disayang Allah, sekarang guru-guru itu jadi artis. Jadi bisa dilihat kalau kita lihat televisi, kan kita nggak bisa komunikasinya dengan artisnya kecuali kalau ada sesi tanya jawab. Nah sekarang guru jadi seperti mereka, hostnya banyak gitu ya, dan artisnya harus yang keren. Nah semua sekarang jadi guru, guru di sekolah, orang tua di rumah. Ayo kita jadi penghibur yang baik di saat anak kita sudah boring. Gitu. Semoga berhasil ya, karena saya yakin di SD Plus Muhammadiyah Brawijaya Mojokerto ini pasti sekolah yang keren abis deh. Nanti Kak Ajun semoga suatu hari boleh belajar ke sana ya. Gitu. Amin. Terima kasih Kak Ajun. Iya, sama-sama. Ini sudah banyak yang masuk, Oh pertanyaan iya, dari boleh. bunda-bunda, sepertinya sangat Boleh. antusias sekali. Iya, mohon Bisa pilih beramal satu. dibantu. Nggih, Oke. nggih. Satu, bagaimana mengatasi anak yang boring dengan kondisi pandemi seperti ini karena anak juga mengalami stres? Iya, iya. Oke. Kalau anak mengalami stres, Bunda, mohon maaf, kita harus tahu ya kriteria stres itu seperti apa gitu. Kak Acu mendampingi anak stres dini itu sudah sangat lama, Bun. Anak sekarang itu kalau marah, mengancamnya ada yang sampai gini ya, saya pakai bahasa simbol ya. Dan Kak Acu kan memang pada saat itu saya juga harus sangat tenang dan aha gitu. Wah, marahnya keren nih. Salah ngomong pasti sudah ada yang diinikan ke badannya, kemudian ada yang diambil, terjadilah piring terbang, apapun itu gitu ya. Kalau anak sudah mengalami tantrum, ya, tantrum yang berlebihan, yang dia sampai over gitu ya, over move, dipastikan anak ini kita juga ajak move on dulu. Misalnya anak ini kondisi stresnya di ruang belajarnya dia atau di kamarnya dia. Saran Kak Ajun, Bun, sudah kalau emang tetap di ruangan itu pindah geser aja perabotnya. Kak Ajun dulu kan seorang arsitek ya, saya diajarkan untuk bagaimana mendesain yang ada pendekatan secara emosional kepada yang ada di rumah itu gitu. Makanya Bunda bisa lihat pada desainer merancang sebuah tempat untuk anak-anak. Tidak ada yang dirancang hanya bertahan 20 tahun, tidak ada. Pasti 1 tahun, kemudian diredesain. Karena apa? Mereka itu konsentrasinya rendah. Dulu waktu saya jadi guru TK, tahun 2001, tadi jadi guru TK, setahu saya, anak-anak konsentrasi 25 menit itu sudah bagus. Sekarang tidak, 10-15 menit itu sudah keren. Makanya tadi Kak Jo ngajarkan anak-anak diajak gerakan seperti ini, kemudian anak dipastikan bisa melakukan gerakan itu. Ini gerakan mudah kalau kita istiqomah ya. Pasti Bunda, Ayah pernah kan belajar dengan guru-guru tentang gerakan-gerakan yang tadi Kak Jun ajarkan. Karena itu penting. Pastikan anak-anak konsentrasinya pulih. Kalau pulih, stres itu akan teratasi dengan sendirinya otomatis. Yang kedua, kebutuhan oksigennya anak terpenuhi nggih, Ayah Bunda. Oksigen dari mana sih Kak Jun? Dari air minum, air putih, gampang kok. Dipastikan anak-anak itu, mohon maaf, darahnya mudah mengental kalau mereka dalam kondisi boring. Jadi sama seperti saya, penderita diabetes ini darah kami mudah mengental. Jadi kalian harus minum banyak. Minumnya harus beroksigen, caranya mungkin sendiri gampang. Setelah Isya, air itu dimasukkan dalam botol kaca, ditutup, taruh di teras rumah sampai subuh, biar pengembunan alami. Itu aja diminum ke anak. Kalau anak kemudian oksigennya bagus, darah akan lancar.
Nah, ting aha, anak-anak kalau tubuhnya nyaman pasti tidak mudah boring dan stres. Itu kalau secara treatmentnya. Yang ketiga, pastikan suasana menyenangkan, Bun. Anak-anak kalau usia SD kan seringkali buku tulisnya putih gitu ya, pakai pulpen atau pensil. Lain kali dirubah saja. Cari kertas-kertas warna. Kak Aju sekarang lagi riset untuk hypnocoloring. Jadi warna itu untuk terapi. Termasuk tokoh Islam yang memulai dengan terapi warna itu Ibnu Sina di zaman itu. Nah, Kak Acun mengadakan riset, ternyata anak tunagrahita saja itu semangatnya tinggi dengan warna. Beda kalau saya kasih hanya pensil. Ini bukti bahwa semua orang tua harus tahu di sekitar kita itu ada media pembelajaran yang nggak perlu kita beli, kita bisa buat sendiri. Pada saat anak-anak kita sering kita buatkan waktu untuk creative time, kita punya waktu creative time. Anak-anak biarlah membuat sesuatu bersama. Kalau tangannya bergerak, itu akan terhindar dari kelumpuhan saraf. Tapi kalau anak kita sering dengan handphone, dia akan kena kelumpuhan saraf. Gitu ya. Wah, seru sebenarnya, pengennya lama, tapi pasti Kak Acun dibatasi waktu nih. Saya kembalikan ke moderator sekolah. Terima kasih. Terima kasih Kak Ajun. Jadi ini dapat kita simpulkan dari penyampaian Kak Ajun kalau untuk menghadapi anak-anak yang mengalami stres di rumah gitu ya, sesuai dengan pertanyaan tadi, anak-anak diajak move on, ruang belajarnya bisa digeser, ganti suasana, ganti background atau apa gitu, kemudian diajak gerakan senam, kefokusan, kemudian kebutuhan oksigennya tercukupi, minum air putih yang banyak maksudnya, kemudian kertas tugasnya bisa diganti dengan kertas berwarna seperti itu, Nggih. Nah, untuk senam kefokusan ini Kak Ajun, mungkin anak-anak di rumah bisa mengikuti Kak Ajun untuk gerakan senam kefokusan gitu, Nggih. Oh, bisa ya? Oh iya, terima kasih. Sekarang Kak Acun mau mengajarkan ya, teman-teman ikuti Kak Acun ya sayang ya. Kan ini di record ini Kak Acun lihat ada tanda merah di sini, nanti boleh ditayangkan kembali. Gerakan pertama, anak hebat, mudah kok ya, banyak trainer mengajarkan. Kelingkingnya seperti ini. Nah, kemudian jempol ya. Kak Acun agak mundur deh. Sebentar. Biar kelihatan ya. Nah, ini gerakannya diulang-ulang. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Kemudian tangannya dirapatkan seperti ini. Ya. Buka, tutup, buka, tutup. Bisa kan? Mudah ya? Buka, tutup. Sekarang kelingkingnya anak hebat yang disayang Allah. Bismillah. 1, kelingking saja ya. 2, 1, 2. Dan sambil senyum seperti Rasulullah. Nggak boleh manyun gini. Nanti efeknya tidak bagus ke otak. Jadinya harus senyum. Oke? 1, 2, 1, 2. O dan L. Mulai. 1, 2, 1, 2. Dan ini yang keren. Tangannya seperti ini. Ya. Kemudian dibalik yang kanan. Ditemukan. Mulai. Jarinya berjalan-jalan ya. Pindah jempolnya ketemu dengan jari tengah. Pindah lagi ketemu dengan jari manis. Pindah lagi ketemu dengan kelingking. Tepuk tangan. Mudah kan? Tapi kuncinya harus istiqomah ya, biar ada efek ke otak. Kalau otak kita balance, itu akan membuat mood kita jadi bagus, tidak mudah boring, dan selalu semangat belajar jadinya. Gitu ya. Itu untuk sekolah. Terima kasih. Terima kasih, luar biasa. Anak-anak di rumah juga sangat senang sekali sepertinya mengikuti ya. Biasanya kalau kita setiap hari Jumat juga ada yang namanya senam otak gitu. Jadi waktu PTM dulu, waktu PTM dulu setiap hari Jumat selalu seperti itu gitu, baris di halaman bersama. Terima kasih. Untuk selanjutnya pertanyaan dari Bunda siapa, Ustazah? Krunya banyak sekali di sini. Tim, G. Iya.
Oh, dari Bapak Sulkan, dari Ananda Azam. Assalamualaikum Iya. warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Ustadz, bagaimana caranya mengingatkan anak di usia dini agar apa yang disampaikan orang tua itu bisa diterima anak dengan baik, bukan seperti Iya. mendikti. Iya. Terima kasih. Terima kasih Bapak Inggi atas pertanyaannya. Ini memang dirasakan ya semua orang tua. Kadang kita itu merasa kita itu nasihati gitu ya, pasti anak mau dinasihati. Tapi kalau sering, pasti itu akan berefek tidak baik juga. Contohnya gini, mohon maaf nih, saya bermain analogi. Anak-anak kita kasih pecel setiap pagi, tapi sebulan. Kira-kira rasanya gimana ya Bu Guru? Padahal pecelnya enak loh. Pasti terasa tidak enak, iya. Pasti mereka akan menolak. Sama dengan, mohon maaf, kita sudah sangat kenyang nih Bapak, sudah sangat kenyang. Makan dari mana-mana gitu ya, kayak Kak Aji ini keliling ke sana kemarin kan makan, terus tiba-tiba malam Kak Aji masih ngisi acara, dikasih hidangan lagi. Kira-kira Kak Aji menikmati nggak ya, Ayah Bunda? Tidak, karena kan Kak Aji sudah sangat kenyang. Akhirnya terjadi apa? Walau makanannya lezat sekali, kita tidak bisa menikmati sama dengan nasihat. Nasihat itu sebenarnya sangat baik, tapi ternyata anak-anak sekarang, anak-anak milenial, anak-anak yang wah keren gitu ya, banyak yang tidak suka dinasehati dengan kita. Makanya tadi menyampaikan mohon maaf, kalau dalam kondisi anak-anak beraktivitas, lagi belajar, lagi mohon maaf bermain, tidak perlu kita berbicara yang berat. Yang ringan-ringan saja. Tapi di saat menjelang tidur, itu waktu nasihat yang keren. Karena ini sudah diteliti oleh para ahli, dan efeknya memang luar biasa. Jadi, anak-anak di saat al-fazon, setelah wudhu, setelah cuci tangan, gitu ya, setelah gosok gigi, setelah ganti baju yang nyaman, mau istirahat, setelah berdoa, kemudian diajak zikir, gitu, anak-anak dibisikkan, Bapak, sambil dikusyuk. Loh, kan sudah besar, Kak Ajun. Oh, walaupun anak besar, pasti dia butuh untuk kita sentuh. Walaupun tidak seperti bayi yang dikusyuk terus, tidak. Tapi sebentar saja kita kusyuk. Kita pegang. Kemudian kita bisikkan. Apa yang Bapak request-kan, mau disampaikan waktu itu ya. Mau anak mau belajar pintar, mau matematikanya bagus, mau dia sabar, mau dia tenang, kita sampaikan waktu dibisikkan, diafirmasi. Adik hebat ya nak ya, sayang sama ayah ya. Taat ya nak ya sama ayah. Ayah sangat sayang sama adik. Ya Allah, adik sayang sama ayah. Besok jadi anak yang sabar ya. Besok bangun pagi ya nak ya. Besok mau daring dengan Bu Guru ya, dengan semangat ya. Jadi perintahnya pendek saja. Pendek saja dan mudah dipahami oleh anak. Itu akan berefek. Jadi saran Kak Ajun, kalau kita ingin memberi nasihat yang berkualitas tinggi, benar quality, itu kalau saran Kak Ajun di saat al-fazon itu. Tapi kalau kita pada saat aktivitas, ya kita hanya sharing saja gitu nggih. Pada saat di mobil nih anak bersandar gitu kan, benar pengen tidur. Nah, di saat itulah kita langsung sambil dipupuk gitu, adik mau bobok sini. Ya Allah, adik mau istirahat ya Allah. Adik jadi anak baik ya. Semangat belajar ya nak ya. Sudah, sambil dia tidur kita berbisik ringan. Anak saya nggak mau dibisikin Kak Ajun. Ya sudah, kita dalam hati. Sebut namanya berkali-kali. Karena apa? Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya. Jadi kita harus selalu berjuang berprasangka baik ke anak-anak kita. Ya? Jadi kalau misalnya memang masih ingin nasihat kita didengarkan oleh anak, kita harus dibalik. Apakah kita juga sudah siap dinasihati oleh anak? Contohnya bangun pagi kita dibangun anak, ayo Abi bangun sholat, Ibu ayo bangun sholat. Kata kita enggan untuk bangun. Kira-kira apa yang terjadi? Anak-anak pasti akan kecewa dan sedih. Karena apa? Kita semuanya belum siap menjadi uswah bagi dia. Makanya Kak Ajun tadi bilang, ayo kita jadi super tim. Semua ada di rumah itu, kita ajak untuk berbicara. Ayo berjuang untuk memberikan contoh yang baik untuk malaikat-malaikat kecilan di rumah ini. Gitu, nggih. Terima kasih, selamat mencoba, berjuang. Semoga nanti berhasil memberikan nasihat yang terbaik untuk anak-anak di al-fazonnya. Gitu ya. Terima kasih Kak Ajun. Iya, Sudah memberikan sama-sama. banyak tips ya untuk mengatasi stres, untuk menasihati anak supaya tidak terkesan mendikte. Gitu.
Jadi Inggih, kita iya, banyak belajar juga. Gitu. Ini kita inggih. dibatasi waktu sampai pukul 10 lebih 45 nggih. Berarti ini Monggo, iya, kurang iya. 15 menit lagi. Jadi masih ada waktu untuk bertanya dari Fatih ya. Dari Fatih, Kak Acun, bagaimana Ya. menghadapi anak kinestetik? Terima kasih. Oh iya, kinestetis itu sama seperti saya dan putri saya, Bunda. Jadi mohon maaf kalau adik kinestetis mohon dimaafkan ya. Semoga nanti mau menggantikan Kak Ajun ya, Nak ya. Berpetualang kemana-mana. Anak kinestetis itu mohon tidak diminta untuk selalu duduk kalau belajar. Jadi biarkanlah dia berpindah. Yang kedua, berikan media pembelajaran yang cukup banyak. Waduh, ini Kak Ajun, oh nggak apa-apa. Saya juga gitu. Ini background Basecampnya Kak Ajun itu kan buku ya, memang tidak banyak, masih sekitar 5.000 buku. Kemudian mainan juga gitu. Apakah anak Kak Ajun mau? Tidak, tidak mau. Dulu tidak mau. Baru setelah pecah telur, dia mencari sendiri, dia ajari sendiri, dia yang negosiasi sendiri. Aku hari ini mau ini, jadi gitu. Aku, oh iya silakan. Karena apa? Anak saya juga kinestetis. Putri, tapi kinestetis sekali. Jadi dulu waktu kecil, kalau udah di kasur itu sampai salto turunnya. Nggak mau yang turun biasa, tapi salto. Kepala ke belakang gitu. Terus manjat tiang tiang rumah dipanjat, bukan pohon saja, tapi tiang rumah. Kak Acun pada saya itu ya, karena mohon maaf saya oleh Allah diizinkan mendampingi banyak anak langit ya. Ternyata anak saya juga kondisinya berbeda dari anak yang lain. Saya akhirnya harus ting ahanya berkali-kali, bunda ting aha gitu ya. Apa yang bisa saya lakukan untuk anak saya tenang? Makanya kalau sudah pas saya ada di rumah atau dia lagi ikut saya keliling, kalau menjelang tidur, saya pastikan bahwa dia ada proses untuk saya tapping. Tapping itu ditotok, benar. Ditotoknya di sini sama di sini. Karena materi hari ini kan bukan untuk materi itu, bukan untuk materi terapi anak, untuk behavior terapi. Itu memang efeknya apa kajian untuk membantu secara saraf anak-anak kinestetik itu ada sarafnya yang terlalu over fungsinya. Jadi dia akan cenderung bergerak lagi. Beda dengan mohon maaf anak hiperaktif ya. Anak super aktif itu kinestetis. Tapi kalau anak hiperaktif itu hambatan di saraf. Jadi harus kita bisa bedakan. Pada saat anak-anak kita bukan karena hambatan saraf, it's okay. Tapi kalau ternyata anak kita mengalami hambatan saraf, nggak bisa ayah bunda kita paksa itu, ayo buka buku, ayo segera kerjakan. Mereka tidak bisa dengan perintah seperti itu. Masih ada proses ya untuk mereka bisa memahami bahwa yang seru gini loh nak, menulis, membaca. Makanya tadi Kak Ajun bilang ya, anak saya baru bisa calistung itu kelas 2. Makanya dia mendapatkan bullying itu ya gara-gara dia tidak bisa mengerjakan tugas. Akhirnya teman-temannya juga akhirnya, mohon maaf, mengolok-ngolok ya, kamu tidak pintar, nggak boleh bermain sama aku gitu. Dan itu kan ya kalau waktu sehari. Tapi kalau waktunya 2 tahun dia mengalami pressure seperti itu, sampai akhirnya dia tidak berani ketemu siapapun. Ini efek apa? Anak kalau sudah cemas tinggi, wah langsung semuanya berhenti. Nah, ini yang harus kita hindari. Jangan sampai kita tidak paham dengan gaya belajar anak. Itu akan berisiko sangat tinggi. Apalagi di masa pandemi gini, ayah bunda jadi gurunya. Jadi saya mohon izin, semua ayah bunda sekarang harus sangat pintar, harus mengerti gaya belajar anak, 9 kecerdasannya, kemudian bagaimana mendeteksi anak saya baik-baik saja atau tidak, kemudian bagaimana caranya kita benar comfort zone-nya di rumah itu terjaga dengan baik. Jika anak-anak dekat dengan Allah dan Rasul-Nya, insya Allah rumah itu akan baik-baik saja. Itu dari Kak Ajun. Biasa sekali yang disampaikan oleh Kak Ajun. Jadi di sini kita juga sangat termotivasi dan terinspirasi sekali. Jadi memang beberapa hal yang harus di-upgrade, tidak hanya untuk anak-anak, orang tua juga. Ini Assalamualaikum Kak Ajun, yang hendak kami tanyakan, bagaimana cara mengajari anak yang memiliki gejala disleksia? Si adik Oh, ini disleksia. sering terbalik-balik dalam menuliskan berbagai karakter, seperti Iya, huruf iya. B menjadi D. Iya, Mohon iya, untuk iya. sarannya. Syukron. Iya, iya. Saya punya sukarelawan di Jakarta, anaknya disleksia, sekarang kuliah di UPI, Universitas Negeri Bandung. Tahu nggih?
mengambil jurusan desain grafis. Padahal disleksia. Dan karena Kak Ceman juga sekarang lagi damping anak disleksia ya, relawan kami yang di kampung Inggris Pare, dipastikan bahwa anak ini nyaman dengan orang yang dia kenal. Karena anak disleksia itu juga perasaannya juga berbeda, Bu Guru. Dia kalau senyum belum tentu itu bahagia loh. Itu karena juga kebalik, perasaannya kadang ada yang terbalik gitu. Belum tentu kalau dia diam itu marah. Itu juga harus dipahami oleh orang tua yang punya anak disleksia. Tapi bukan sering ya, dalam waktu-waktu tertentu. Bukannya sekedar tulisan yang dibalik, maksudnya konsonannya itu ya, jadi huruf-hurufnya itu dibalik bukan. Tapi juga masalah perasaannya juga kadang terbalik gitu. Tapi perlu diketahui, anak disleksia itu punya kemampuan yang sangat tinggi dengan kepekaannya. Misalnya dia suka sekali dengan hewan, dia akan seperti bisa berkomunikasi dengan hewan. Dia nurut, mengerti bahasa dia gitu. Karena apa? Anak disleksia itu cenderung konsentrasinya tinggi sebenarnya di satu objek, sama seperti anak autis. Bedanya kalau anak autis ada tremor, meracau, gitu ya. Tapi kalau anak disleksia tidak, hanya kebalik-balik. Dan anak disleksia ada yang efeknya juga pertumbuhannya terhambat, ada yang tidak. Nah, untuk mengatasi anak disleksia bukan diatasi menurut Kak Aju, mohon maaf, karena itu hambatan ya, bukan istilahnya bukan penyakit. Disleksia itu bukan penyakit. Jadi kalau kita bicara sembuh tidak, karena itu bukan penyakit. Jadi kita tidak membahas di situ ya. Tapi ini adalah hubungannya dengan saraf. Jadi ada hambatan saraf. Ayah Bunda, tangannya Ananda mau sering direndam di air garam hangat. Kalau mau terapi sendiri ya. Yang kedua, ada pasir putih yang di laut itu yang bersih, ini disangrai. Ini hanya anak disleksia saja, tidak untuk semuanya yang mengalami motorik halusnya tidak baik. Tulisannya tidak bagus, cenderung capek kalau menulis, siapa tahu ada gangguan sensorik motorik halus ya. Disangrai, kemudian mereka disuruh remas-remas gitu. Terus kemudian mohon maaf untuk lembar worksheet-nya untuk anak disleksia dipastikan yang itu warnanya merah. Misalnya menulis pandai gitu ya, tulisannya merah, kemudian dia menebali lagi. Untuk apa? Warna merah itu adalah warna yang mudah ditangkap oleh otak. Jadi kita harus bantu distimulus sendiri gitu. Ada kalimat-kalimat yang dia tidak sanggup untuk mengingat dengan baik, mohon izin untuk ditulis dengan warna merah. Ada huruf yang dia tidak sanggup untuk menulisnya dengan benar, tulis dengan warna merah. Tanpa ada paksaan, senyamannya dia. Jadi mohon izin, saya juga kemana-mana itu selalu bawa kotak Doraemon, Bu Guru. Saya tahu tanya, Kak Jung kok selalu ribet ya di mobilnya? Iya, karena saya nyiapin anak saya yang memang berbeda. Jadi selalu ada mainan, buku di situ, apapun. Ada yang pernik-pernik kecil yang dia memang harus dibuat mainan seperti itu. Karena kalau dia sudah nyaman, tugas sekolah pun selesai. Sama anak disleksia juga gitu. Kalau udah marah, dia marahnya berbeda soalnya dengan anak yang pada umumnya. Jadi kita juga harus sering mengkusuk ya di sini, di punggung gitu. Gitu. Semoga suatu hari nanti deh Kak Jun diizinkan untuk bisa sharing-sharing lagi gitu. Ini orang tuanya hebat ya, pertanyaannya keren-keren. Terima kasih banyak. Iya. Terima kasih Kak Ajun. Iya, sama-sama. Ini sebenarnya banyak yang mengajukan pertanyaan. Kita tidak bisa membaca satu persatu karena karena semua orang tuanya berantusias. Sangat antusias sekali, subhanallah. Tapi mungkin saya baca satu kali lagi enggak apa-apa, J. Monggo. Assalamualaikum Kak Ajun, bagaimana menumbuhkan rasa tanggung jawab anak terhadap tugas sekolah yang pengerjaannya jauh dari target gitu ya? Iya. Karena sudah bukan rahasia lagi bila anak akan lebih nurut terhadap guru daripada orang tua di rumah. Mohon saran masukannya. Iya, ini maksudnya tugasnya yang diberikan guru karena kan berjauhan antara guru dan siswa. Iya. Terima kasih Bun. Ini memang jadi ngehit ya selama pandemi ini. Karena memang kita harus akui energi guru sama energi orang tua jauh beda.
gitu. Allah memberikan kelebihan di seorang guru adalah karena hamba yang dimuliakan Allah ya. Guru itu kan bukan profesi, tapi panggilan hati. Makanya kalau anak-anak diajari gurunya langsung responsif gitu. Tapi kalau dengan kita kok enggak ya? Makanya aha, saya tadi matur ya ke Bunda, pastikan anak-anak nyaman dulu dengan kita, itu penting. Bagaimana dia bahagia gitu. Dan pada saat anak-anak nggak mau mengerjakan tugas sekolah, saya yakin sebenarnya mereka mau. Bisa jadi masa klimaksnya sudah datang, Bun. Dia sudah memang benar di masa klimaks. Kalau sudah seperti itu, mohon izin untuk menghubungi sekolah, menyampaikan aja apa adanya. Mood anak saya lagi gini, mohon izin ya, saya mohon diberi arahan gitu ya, atau minta izin video call langsung kepada guru tersebut, video call. Putri saya juga gitu, saya minta untuk video call. Kalau lagi itu, kalau lagi kondisinya kemarin bisa tatap muka, saya antar ke rumah gurunya, walaupun hanya sebentar gitu ya, 1 jam ketemu gurunya, wah sudah sehari itu energinya langsung pulih Bu Guru. Karena apa? Harus diakui, anak-anak itu memang butuh sentuhan gurunya. Hanya melihat wajahnya, hanya disentuh saja, pegang tangan gitu, wah dia sudah senangnya bertubi-tubi. Akhirnya tugas selesai. Saya mengalami sendiri soalnya. Anak saya kalau sudah yang bacaan yang itu kecil-kecil pasti tidak mau. Alhamdulillah sekarang worksheet untuk anak saya kan berwarna-warni gitu ya. Dia kelas 5 sekarang itu kan tugasnya kan luar biasa ya. Tapi karena alhamdulillah dibuatin worksheet-nya warna-warni, bisa selesai. Ujian 10 hari itu putri saya itu hanya sehari Bunda mengerjakan dari pagi sampai malam. Karena dia tidak mau setiap hari ujian. Akhirnya saya negosiasi ke sekolah, mohon izin ya, Kakak Dina pengennya sehari selesai. Ya saya minta gurunya untuk sampai diajak ke pasar kemana gitu ya, kami ditungguin. Nah, hal seperti ini karena kita orang tua kadang belum tahu gaya belajarnya anak gitu. Makanya kadang kita akhirnya melihat, kenapa ya anak saya nggak mau mengerjakan tugas? Pasti sebenarnya mau. Tinggal kita strateginya harus bagaimana. Tadi seperti yang kalian sampaikannya, mohon dipastikan kebutuhan anak interaksi dengan guru juga kita cukupi dengan baik. Nanti semoga sekolah berkenan beramal, bisa video call, menyapa gitu, dan membantu anak itu bisa menjawab dengan baik. Saya, kalau sudah anak si kecil tidak mau dengan misalnya omnya yang satu, akhirnya saya minta tantenya di Jakarta itu saya hubungi, tante beramal ya, ini kakak Dina lagi mau belajar. Sudah, dia belajar, saya izinkan video call, sudah, tante ini tugasnya gini, ternyata dia lebih mood dengan tantenya. Akhirnya sudah, selesai juga tugasnya. Karena apa? Di sekolah dulu, dia sering berbanyak dengan guru berbeda-beda, dengan teman berbeda-beda. Itu kita juga harus berikan ya kebutuhan hatinya, untuk dia merasa bahwa aku tidak sendiri. Aku masih ditemani oleh teman-temanku walaupun kondisinya kita lagi virtual. Gitu ya. Semuanya insya Allah pasti bisa kalau kita ikhtiar. Allah itu janjinya adalah semua hambanya ikhtiar pasti akan diberikan hasil yang luar biasa. Gitu. Dan semoga istiqomah ya, itu penting. Ilmu sekecil apapun kalau kita istiqomah pasti hasilnya juga luar biasa. Itu Bu Guru yang hebat. Saya Terima kembalikan ke kasih sekolah. banyak atas penyampaiannya, Kak Ajun. Iya. Ini sepertinya waktunya sudah selesai. Jadi di penghujung Iya. kegiatan hari ini, sebelum acara parenting skill training ini kita akhiri, mungkin Kak Ajun bisa menyampaikan key closing statement untuk orang tua dan siswa yang ada di Terima rumah. kasih. Iya. Ayah bunda yang dimuliakan Allah dan anak-anakku yang dirindukan surga. Hari ini, kita memang belum selesai di masa pandemi. Bukan berarti Allah tidak sayang. Justru Allah sangat sayang. Kita semua diminta kembali ke rumah, biar lebih sayang dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Satu hari nanti kita juga semoga berkumpul lagi di surganya Allah. Tapi surganya Allah hanya bisa dibuka oleh doa anak yang soleh ya. Jadi hari ini kakak, mohon maaf, Kak Acung mengingatkan setiap hari, setiap saat, ayo berjuang jadi anak yang soleh. Ayah bunda, mohon jadi ayah yang hatinya ayah, bunda yang hatinya bunda. Berikan sentuhan terbaik untuk anak, berikan ilmu yang terbaik untuk anak, insya Allah itu akan menemani kita di akhirat nanti. Semoga kita semua oleh Allah diizinkan untuk mendapatkan surga yang terindah. Dari Kak Ajun cukup sekian. Ihdinash shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayah, Bunda yang dirahmati Allah, mohon maaf jika ada beberapa pertanyaan yang sudah diunggah tetapi kami belum bisa menyampaikan karena keterbatasan waktu. Jadi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah ucap. Saya sebagai moderator mohon maaf yang sebesar-besarnya. Acara kami kembalikan kepada Master Seremoni Ibu Suliha. Kepada Ibu Suliha kami persilahkan. Alhamdulillah, materi yang sangat luar biasa dan sangat menginspirasi bagi kita semua tentunya, sebagai para orang tua dan juga para pendidik. Bapak Ibu sekalian, semoga dengan kegiatan parenting kita pada hari ini mampu memotivasi kita menjadi orang tua terbaik dan juga para pendidik yang terbaik. Dan semoga sekolah mampu menciptakan sinergi yang baik dengan orang tua dan juga para siswa, sehingga mampu mencetak generasi yang berkarakter Islami. Bapak Ibu sekalian, demikianlah rangkaian kegiatan parenting skill pada hari ini. Kami sampaikan banyak terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada semua peserta, baik itu Bapak Ibu Wali Murid dan juga anak-anak sekalian. Mohon maaf apabila saya selaku pembawa acara ada yang kurang berkenan. Marilah kita tutup acara parenting hari ini dengan bersama-sama membaca bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Acu mohon izin live, nggih.